Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Selamat datang dan juga selamat bergabung dalam talk show Serawung Sleman, tempat di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi untuk pemerintah bisa mendengar dan juga memberikan langkah konkret untuk menyampaikan langkah-langkah konkret tentang isu masyarakat sesuai program Bupati Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Danang Maharsa. Dan pemirsa, bersama saya Rosdiana Fatma, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir. Di sini ada Bapak Haji Bondan Triana, SOS MM sebagai anggota DPRD dari Kabupaten Sleman. Selamat siang Pak Bondan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Mungkin boleh dibantu mic-nya Pak Bondan. Baik, apa kabarnya Pak Bondan hari ini? Alhamdulillah, tetap sehat dan tetap semangat. Tetap sehat dan tetap semangat. Baik, terima kasih Pak Bondan. Perjalanan dari rumah atau dari kantor nih ke sini Pak? Dari kantor. Dari kantor nggih, Kebetulan menyempatkan. tadi kita bersama-sama Pak Kiar, tadi kita pada Porna baru ke sini. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini Pak Bondan nggih. Sama-sama, terima kasih. Kemudian Fatma akan menyapa di sebelah kiri Pak Bondan. Pemirsa, di sini ada Bapak Sodikul Kiar, SIP, sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Sleman. Selamat siang Pak Kiar. Selamat siang. Selamat siang. Baik Pak Kiar, bareng-bareng bersama Pak Bondan ya ke sini menyempatkan. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Mbak sudah diundang di acara Petani Sleman ini ya. Angkat martabat Petani Sleman. Terima kasih banyak. Baik. Nanti kita lanjutkan bersama-sama diskusi kita bersama dengan petani-petani yang ada di Kabupaten Sleman. Betul, kita ngobrol-ngobrol ya Pak Kiar ya. Kemudian di sebelah Pak Kiar ada Bapak Eko Sugianto, SPMMA, sebagai Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sleman. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Fatma. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Sama-sama, Mbak aja deh Pak. Oh iya, Mbak Fatma. Request ini ya pemirsa, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir juga Pak Eko di talk show Serawung Sleman ini. Kemudian pemirsa, kita juga menghadirkan tokoh petani di Sleman, ada Pak De Sarijo nih. Selamat siang Pak De. Selamat siang. Selamat siang. Wah, ini Pak De, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di sini ya Pak De. Apa kabarnya Pak De? Baik Mbak. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Pak Pak De Sarijo dan juga narasumber yang sudah hadir di sini, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bergabung. Kita akan berdiskusi mengobrol mengenai angkat martabat petani di Sleman. Karena pemirsa, pertanian adalah tulang punggung ekonomi lokal di Kabupaten Sleman. Namun kesejahteraan petani masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tantangannya seperti alih fungsi lahan, kemudian pupuk kimia, kemudian minimnya regenerasi petani itu juga menjadi tantangan bagi Kabupaten Sleman. Bagaimana bisa mensejahterakan petani di sini dan juga mengangkat derajat petani di sini. Tapi sebelum itu pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu untuk tayangan video berikut ini supaya kita juga bisa menyimak bagaimana keadaan asli, keadaan nyata di Sleman dari segi petani di sini. Silakan kita simak bersama-sama untuk video tayangan berikut ini. Jane nek anu nggih masalah ya pisan ya pupuk iki nek tumrape petani wong cilik ngaten iki biasa dan orang ngradarane larang waktu niki tumrape wong cilik duwe kan darane kangelan. Saniki nek sebagai petani niku hitungane pun sejahtera apa dereng, Pak? Iya. Ya jane ya urung Mas. Ya cara kasarane ngono ki nglihat ra nempur ki anggap bejo. Bisa harga pupuk ki nek iso ki ya maksimal proses warga-warga iki wis maksimal, maksudnya ora janji mundak meneh.
syukur gelem rada mudhun. Ya mung kerase mung masalah rabuk, Mas. Nek lain-lainnya obat-obatan enten wonten toko-toko nek masalah rabuk niku kula kendalane mung rabuk niku, Mas. Le cok medun saking dhuwur niku suwi ngoten lho, Mas. Dadi turunnya untuk masyarakat iki lama agak lama. Dadi petani napa nggih ngenteni saking pusat dadak medhun teng kelompok gapotan. Mungkin kayak masyarakat. Kalau petani, Mas, kalau orangnya serga bisa hasil. Bisa hasil. Putra ya nanam cabai. Kisah nom-nom saat ini, Mas. Kebanyakan nggak mau toh. Nah, kalau anak saya tak didik. Dulu sapam. Kalau ayahnya sering nanam cabai lah, untung cabai. Kalau sapam 1 bulan perkirakan 2 juta. Kalau cabai lah, kalau sudah metik 1 minggu 2 kali. Tuh, mbok kula diusahake to. Wong Sleman iki rabuk iki aja sendet. Nggih mboten, amit sewu sak ngisor kula pamane do nanam padi. Atuku kok ora dirabuk, ten didit, kok suwi. Enten pengepul teng kios, mesti harganya mahal. Kacek, Mas, kalau di Gapotan 125. Satu sak itu 50 kilo, pusri itu loh. Itu 125, kalau di pengepul Jomboran sama Cebongan ada itu 150. Kalau orang nggak punya lah nggak mampu. Pada undang-undang tentang perlindungan kelembagaan kelompok tani atau petani sarawangun, dan itu sudah sejak tahun 2014 ada, kalau nggak salah kutip undang-undang tersebut, sehingga kami kemarin bersepakat dengan teman-teman di DPRD Kabupaten Sleman, khususnya dengan Komisi C, untuk menindaklanjuti dengan perda, khususnya untuk perda perlindungan dan pemberdayaan kelompok tani. Dan dengan adanya ini kita berharap ke depan kita bisa mengawal petani di Sleman lebih baik lagi melalui program kegiatan yang lebih terstruktur untuk mengarah pada pencapaian kesejahteraan, atau minimal bisa meningkatkan produksi produktivitas di komoditas-komoditas yang dikembangkan oleh kelompok tani, apakah itu di tanaman pangan, apakah itu di hortikultura perkebunan, apakah itu di lahan pekarangan yang memang sekarang ini sudah digarap oleh kelompok wanita tani. Nah, dengan peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas komoditas pertanian, insya Allah akan mendongkrak juga tingkat pendapatan petani. Kalau sudah bicara pendapatan petani, ya ke depan kesejahteraan juga akan bisa diraih. Baik, pemirsa, kita kembali dalam program Serawung Sleman, angkat martabat petani Sleman. Pemirsa, kalau tadi tayangan sudah kita tampilkan bersama, kita coba melihat tanggapan dari narasumber yang sudah hadir di sini. Pertama, Fatma mau mencolek nih ya. Mau tahu tanggapan dari Pak D Sarijo nih, Pak D. Katanya tadi di awal petani dikatakan belum sejahtera. Kalau dari Pak D Sarijo sendiri yang dilihat dan juga dirasakan bagaimana, Pak D? Kalau saya yang lihat itu kebanyakan petani dari kampung saya, yaitu Jogokerten sama sebelah situ, Sleman situ. Kendalanya mengerabuk, Mbak. Turunnya agak lama. Masuk ke Gapotan dulu gitu loh, Pak. Tuh, dah kalau nanam cabai itu obat-obatan sudah ada di toko-toko pertanian cabai itu masih ada. Kendalanya mengerabuk. Kalau yang sering nanam padi lah harus pakai pusri, Pak, Dewan. Dah itu aja. Kalau masalah kalau nanam padi ya kendalanya itu pusri. Baik Pak D. Jadi dikatakan sejahtera mungkin belum maksimal gitu ya, karena rabu atau pupuknya itu yang belum dijangkau dengan mudah oleh para petani. Baik, kemudian Fatma mau bergeser ke Pak Eko Sugianto dari Pak Eko Sugianto dari Dinas Pertanian. Betul. Bagaimana melihat petani yang sekarang itu sudah mulai pakai pupuk kimia, Pak D, dan juga tanggapan dari video tersebut bagaimana dari Pak Eko? Terima kasih. Kalau saya melihat, kalau petani itu sebenarnya dikatakan sejahtera jauh belum, dikatakan belum juga sejahtera. Jadi petani itu cukup
dibuktikan apa? Karena petani itu dia tidak hanya menanam satu komoditas. Dia kalau di kampung, di desa itu dia pasti punya rojo koyo yang dinamakan rojo koyo. Jadi selain bertanam padi, dia pasti punya ternak untuk tabungan. Buktinya apa? Sekarang banyak petani bisa menyekolahkan sampai S2. Itu juga banyak. Tidak ada anak petani yang tidak bisa sekolah, semua bisa sekolah. Nah, itu juga diberikan karena petani itu sederhana sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka itu punya uang tapi investasikan dalam bentuk rojo koyo tadi. Sebenarnya tabungan petani itu tidak di bank tapi di tanaman, kemudian di ternak dan sebagainya itu. Kemudian kalau tadi memang yang kita lihat dari video tadi memang kami kemarin juga mengikuti untuk pembahasan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, untuk itu nanti pemerintah Kabupaten Sleman akan lebih kuat lagi dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan juga kendala di petani. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini Fatma sebenarnya punya beberapa pertanyaan tapi kita simpan dulu ya Pak Eko ya. Kita bergeser dulu ke Pak Kiar dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Sleman yang juga menilik soal pertanian di Sleman ini. Bagaimana Pak menanggapi video tadi dan juga beberapa tanggapan dari narasumber lain? Monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak. Sebelum saya jawab, saya akan menjelaskan dulu ya. Untuk lahan pangan berkelanjutan kita di Kabupaten Sleman jumlahnya ada 18.000 hektar meter persegi. Sehingga inilah yang menjadi dasar lumbung pangan kita, bagaimana martabat petani ke Sleman ini akan bisa kita antarkan menuju kesejahteraan. Tadi saya melihat tayangan video, keluhan bagi teman-teman petani adalah pupuk ya. Nah, di sini saya akan sampaikan di tempat yang sangat menyenangkan ini, ada banyak tanaman aglonema dihadiri para petani muda, bahwa saya ceritakan sebenarnya pupuk bersubsidi ini tidak pernah langka Pak. Cuman aturannya yang kemarin sangat diperketat ya. Dari pupuk Indonesia turun ke distributor. Dari distributor turun ke KPL, kios pupuk lengkap. Dan kami sampaikan juga bahwa pupuk Indonesia itu menjual dari harga Rp2.050 per kilo Mbak. Mbak siapa tadi? Fatma Pak. Mbak Fatma. Lalu distributor menjual Rp2.050. Lalu kios pupuk lengkap menjual Rp2.175 ya. Sehingga inilah harga pupuk di pupuk kios lengkap ya. Di kios pupuk lengkap ya. Itu sebenarnya Rp2.175. Nah, ini adalah harga yang sudah dapat harga subsidi dari pemerintah. Namun karena prasyaratnya harus menggunakan kartu tani pada waktu itu, ini membuat para penggarap yang tidak punya sawah ya mengalami kesulitan di dalam membeli pupuk karena pada waktu itu kartu tani diberikan berdasarkan luas wilayah pertanian kita yang ada di Kabupaten Sleman, yaitu 18.000 hektar meter persegi. Nah, sehingga kartu tani dipegang oleh para pemilik tanah, para pemilik sawah, yang sedangkan hari ini bagi para pemilik tanah dan para pemilik sawah sudah banyak yang tidak secara langsung menggarap sawahnya, tetapi lebih banyak di pihak ketiga kan begitu, lebih banyak digarapkan ke teman-teman petani disewa, itu yang mengakibatkan para penggarap petani ini mengalami kesulitan mendapatkan pupuk karena tidak punya kartu tani. Leres Pak. Nah, di pemerintahan yang sekarang dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sudah mulai dibentuk di beberapa kalurahan dan ini akan dibentuk di seluruh kalurahan
86 kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman ini, inilah nanti yang akan menjadi wadah, okay, bagaimana para petani nanti bisa mendapatkan pupuk dengan cara mudah, ya, dari pupuk Indonesia, tidak lagi turun ke distributor, tidak lagi turun di kios pupuk lengkap, tetapi langsung di Koperasi Desa Merah Putih melalui Gapoktan. Nah, sehingga ini akan mudah didapat pupuk dan caranya juga tidak berbelit-belit lagi, cukup menggunakan KTP, Bapak. Nanti tidak ada lagi kartu tani, ya. Cara membeli pupuk nanti cukup pakai KTP. Nah, sehingga ini akan mempermudah teman-teman kita, saudara-saudara kita, petani yang ada di Kabupaten Sleman untuk bisa, ya, meningkatkan hasil panen dengan mudahnya pupuk yang tersedia di Gapoktan di Koperasi Desa Merah Putih. Dan yang kedua, Mbak Fatma yang baik dan cantik. Mbak Fatma, jadi kami pemerintah daerah, ya, lembaga DPRD bersama Bupati juga sudah menyelesaikan perda untuk perlindungan bagi petani. Tentu ini kami sudah siapkan draft-draftnya yang ke depan akan sangat menguntungkan petani. Dan tentunya kami pemerintah daerah, ya, Pak Bupati bersama lembaga DPRD, kami nanti akan mempersiapkan, ya, bibit benih unggulan yang hari ini mungkin dengan tanam padi 1 hektar dapat berapa, Pak, kira-kira hasil panen padinya? 6 atau 7 ton? 6 sampai 7 ton, ya. Leres, nggih. Petani muda ini sudah bercocok tanam semua, nggih. Jadi angkanya sekitar 6 sampai 7 ton. Nanti kita akan launchingkan bibit, nggih, benih padi yang namanya HMS. Ini nanti akan bisa menghasilkan 10 ton, nggih, per hektarnya. Jadi para petani akan mendapatkan panen lebih per hektarnya, yaitu sekitar 3 ton, Mbak Fatma. Nah, ini tentu harapan kami sesuai tema kita pada sore hari ini, yaitu angkat martabat petani Sleman. Tentu dengan benih bibit padi yang baik, yang bagus, okay, dengan mudahnya pupuk yang nanti disiapkan oleh pemerintah pusat, didistribusi melalui pemerintah daerah, tentu ini akan menjadi semangat bagi para petani Sleman dengan mudahnya pupuk, dengan mudahnya benih, benih padi yang ini nanti bisa meningkatkan hasil panen para petani. Ini tentu akan mengangkat, ya, martabat petani Sleman dan juga tentu akan menaikkan, pendapatan teman-teman bagi para petani. Nah, sehingga harapan kami seluruh Gapoktan yang ada di Kabupaten Sleman dan juga sudah adanya KWT yang ada di Kabupaten Sleman, hari ini jumlahnya sudah mencapai 500 lebih, Pak Eko. Kelompok wanita tani, harapan kami tidak hanya kita fokus di 18.000 hektar, lahan pertanian, lahan pangan berkelanjutan, tetapi kita juga punya ide dan gagasan, yaitu memanfaatkan lahan pekarangan, Mbak Fatma, yang justru jumlahnya lahan pekarangan tersebut hari ini, kita ada data dari Dinas Pertanian kurang lebih ada 20.000 hektar meter persegi, Mbak Fatma. Sedangkan dengan 20.000 hektar meter persegi, kalau kita asumsikan yang dibangun gedung, dibangun rumah, dibangun sekolahan adalah 60% saja, maka 40%-nya lahan tersebut bisa kita manfaatkan, sesuai dengan keahlian masing-masing. Bisa kita tingkatkan peternakan, bisa kita tingkatkan lagi perikanan, bisa kita tingkatkan lagi hortikultura. Ini tentu juga akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik. Jadi intinya, Mbak Fatma, hari ini kita harus yakin, hari ini kita harus optimis, percaya terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah. Yakinlah kita bersama-sama petani di Kabupaten Sleman akan tetap bersatu padu, semangat untuk mewujudkan petani Kabupaten Sleman yang lebih baik lagi, lebih maju dan lebih sejahtera.
Baik, terima kasih Pak Kiar. Tepuk tangan pemirsa sekali lagi untuk Pak Kiar. Ternyata sudah banyak ya yang di-spill, yang disampaikan dengan Pak Kiar. Dan ternyata Fatma jadi bingung ini mau tanya apa nanti Pak Kiar untuk mengembangkannya. Tapi kita bergeser dulu karena banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiar nih. Baru di awal ini ya. Kita bergeser dulu ke Pak Bondan. Bagaimana menanggapi tayangan yang sudah ditampilkan dan juga kita simak bersama tadi Pak Bondan, monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Fatma. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Kiar panjang lebar terkait dengan pupuk. Bahwa pupuk ini sebenarnya hanya dijual pengecer yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan harganya pun sudah ditentukan oleh pemerintah daerah melalui pengajuannya nanti melalui apa itu namanya rencana kebutuhan RKPD, melalui RKPD. Jadi data-data nanti yang sudah masuk di pemerintah melalui kelompok, itulah yang menjadi data pemerintah untuk menurunkan pupuk. Jadi sebenarnya seperti disampaikan Pak Kiar tadi bahwa pupuk itu tidak langka. Kalau turun memang kadang-kadang walaupun sebenarnya juga sudah disusun rapih sama pemerintah, tapi bagi teman-teman petani penggunanya kadang-kadang memang ada kesalahan. Misalnya untuk tanah 1000 meter mestinya menggunakan pupuk itu 12 kg. Kadang-kadang menggunakan pupuk itu bisa mencapai 20 kg ataupun lebih. Karena kadang-kadang bahwa teman-teman petani itu beranggapan semakin banyak pupuknya semakin bagus. Padahal tidak. Tadi juga udah ngobrol-ngobrol sedikit dengan Dinas Pertanian. Diibaratkan kalau kita orang makan, porsi kita cuma 1 piring, kalau kita kasih 3 piring ya pada akhirnya kemelekeran. Gitu ya, kemelekeran ya. Nah, jadi gitu. Monggo nanti tetap kita sama-sama baik dari Dewan ataupun pemerintah beserta petani, kita saling bahu-membahu seperti tadi disampaikan. Kedepannya untuk pupuk ini kita melalui Koperasi Merah Putih yang belinya nanti kita tidak bertele-tele, cukup menggunakan KTP. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dan untuk mensejahterakan petani. Matur suwun. Baik, terima kasih Pak Bondan. Tepuk tangannya dulu untuk pernyataannya sudah disampaikan Pak Bondan. Dan pemirsa, sudah beberapa pertanyaan yang tersimpan ini di Fatma, tapi Fatma pengen memastikan dulu bagaimana memang keadaan aslinya soal pupuk ini terutama. Yang pertama, Pak D, Fatma mau tanya dulu Pak D, benarkah kebutuhan pupuk yang disampaikan Pak Bondan tadi bahwa 1000 meter itu kebutuhan optimalnya 12 kg. Betul nggak Pak Bondan nggak? Misalnya seperti itu. Bagaimana untuk keadaan realnya Pak D? Kebutuhannya. Kalau 1000 meter gitu Pak G. 1000 meter seharusnya perhitungan. Kita coba lihat perhitungan nyatanya dari Pak D nih. Nek pripun nggih, kalau sedikit itu hasilnya nggak baik ya Pak. Kalau waktu tanam itu, kalau saya ya Pak, 1000 meter itu 20 kilo, puskanya ada 20 kilo. Udah, kalau ada yang kalau kebanyakan itu nggak baik di tanaman, layu gitu. Kita Pak apalagi Oke. Apakah pupuk yang diminta atau dibutuhkan petani itu sudah tersalurkan, memang kebutuhannya segitu Pak De, walaupun memang agak sedikit tersendat ya turunnya? Kalau masalah Rabu itu sebelumnya cukup, hanya turunnya agak lama. Gitu Pak Dewan. Nah, kalau ya
Kalau masalah rabuk itu kalau Sleman itu ada kelompok gapotan. Itu masih cukup kalau biaya apa pripun nggih? Kalau orang desa mau beli rabuk nggak punya kartu tani yang disampaikan Pak Diwan itu tidak bisa Pak Diwan nggih. Kalau usulnya dari petani ya menurut saya loh usulnya Pak Diwan itu baik. Tahun depan buh kapan pakai KTP gitu Pak Diwan. Itu orang kecil mampu kalau gitu gitu Pak Diwan. Nah pamane sak ngisor kula enten sing simbah-simbah mboten di kertu tani nyewa saya Pak Diwan. Nggih mboten. Pak mboten di kertu tani mboten saged Pak Diwan. Ning amit 1000 lho niku Pak Diwan. Nggih amin nggih mugi-mugi mengke masalah rabuk ini ben diusahakan kalih Dinas Pertanian Sleman kalih Pak Diwan gitu Pak. Baik sudah cukup nggih Pak D. Baik, Fatma mau tanya kalau dari pupuk tadi sudah cukup nggih walaupun mungkin turunnya tersendat dan sudah ada langkah dari Pak Dewan, dari Pak Kiar dan juga Pak Bondan untuk mengatasi bagaimana supaya turunnya lebih optimal gitu nggih Pak nggih. Tapi kalau dari segi pertanian ini kan kita juga melihat tentang keberlangsungan hidup ya untuk jangka panjang. Kalau dari Dinas Pertanian Fatma mau coba tanya ke Pak Eko untuk kebutuhan pupuk dengan 1000 meter yang disampaikan Pak D itu tadi 20 kilo itu untuk satu pupuknya dan butuh beberapa pupuk ya sama beberapa pupuk ya. Oke baik. Dari Dinas Pertanian Pak Eko bagaimana melihat kebutuhan pupuk dan juga bagaimana melihat kesehatan kesuburan tanah untuk jangka panjang Pak? Jadi begini Mbak Fatma. Pertama masalah pupuk itu tadi ya, pupuk. Sebenarnya di tempat kita itu ada 3 atau 4 kategori penggarap. Jadi ada petani. Petani itu yang pemilik lahan, ada buruh tani. Buruh tani itu selaku tenaga kerja. Kemudian ada penyewa gitu Pak. Penyewa itu yang misalkan Pak Dewan ini tanahnya banyak, tidak mampu garap disewakan. Nah, itu. Nah yang jadi kendala itu karena RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok untuk pupuk itu kan berdasarkan domisili lahannya di mana. Jadi tidak bisa untuk satu lahan ini yang mengajukan tiga penggarap ini tidak bisa. Satu misalkan di satu wilayah kelompok tani, misalkan di dusun A gitu, luasnya hanya 16 hektar. Secara otomatis kebutuhan untuk pupuknya kan dipenuhi 16 hektar itu tadi. Dalam prakteknya 16 hektar itu ada yang digarap hanya sebagian, ada yang disewakan. Lah yang disewakan ini dia tidak bisa mengakses pupuk nggih, kados Pak Sarijo. Dia tidak bisa. Makanya kemudian pemerintah kemudian dipermudah besok menggunakan KTP itu tadi. Karena yang terdaftar untuk RDKK yang berdomisili di situ, di wilayahnya itu. Kemudian dari tahun ke tahun untuk pupuk kimia itu memang rekomendasinya menurut kajian itu tetap kita kurangi. Dari pertama 25, 22, Pak Sarjo masih pakai 22 itu, 22. Kemudian sekarang subsidinya hanya 12,5. Itu karena di samping pupuk kimia sekarang itu digencarkan untuk mulai memakai pupuk organik. Organik itu bisa pupuk kandang, bisa pupuk hayati pembenah tanah agar kesuburan tanah secara alami itu nanti akan cukup untuk pertumbuhan tanaman, sehingga kebutuhan pupuk itu semakin lama itu tidak semakin meningkat tapi akan turun. Tapi kalau terus menerus dipakai kimia, sekarang itu jadi ketergantungan. Jadi kalau tidak dipupuk kimia, kalau kemarin sudah pakai 20 atau 12,5, tahun ke depan kalau tidak ditambahi dosisnya, tanpa ada pupuk lain yang untuk membenah tanah atau menyuburkan tanah secara alami, menumbuhkan jasa teknik alami, dia mesti akan produksinya berkurang. Makanya harus berimbang antara penggunaan pupuk alam juga pupuk kimia. Makanya sekarang pemerintah
Kabupaten Sleman pun menggencarkan untuk pertanian berkelanjutan itu salah satunya adalah memperbaiki tanah ini biar tanah ini seperti dulu subur. Jadi zaman saya kecil itu Mbak Fatma jarang pakai pupuk kimia, bawa ke sawah itu tanamannya sudah subur-subur, tapi setelah dikenalkan pakai urea, lama-lama kalau tidak di urea yo hasilnya nggak bagus. Makanya karena pupuk kimia itu sifatnya hanya langsung dapat diserap, dia tidak menyuburkan tanaman tapi menyuburkan tanamannya. Tetapi kalau pupuk organik, pupuk alam, dia menyuburkan tanaman tanahnya, nanti yang akan diserap tanaman itu secara otomatis dari ketahanan penyakit, dari kesuburan secara alam, dari produktivitas. Tapi memang itu tidak instan karena butuh waktu atau proses. Karena nun sewu, maaf, tanah kita ini sekarang jarang sekali dipupuk memakai pupuk alam. Jadi pupuk kimia terus itu lama-lama tanah itu juga akan tandus juga. Seperti itu Mbak Fatma. Baik, terima kasih Pak Eko yang sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, kalau tadi dari Pak Eko melihat kebutuhan pupuk petani gitu nggih, sebaiknya diimbangi juga dengan pupuk alami. Lalu bagaimana dari Pak Kiar, mumpung mic-nya masih di Pak Kiar nih. Sama ini pertanyaannya. Untuk kebutuhan pupuknya itu sebenarnya dari pemerintah mengikuti kebutuhan petani atau memang pemerintah juga menilai dan juga menilik dari apa yang disampaikan, apa yang dinilai dan juga disarankan oleh Dinas Pertanian yang tahu juga bagaimana kualitas tanah yang baik dan juga bisa berkelanjutan gitu Pak. Baik Mbak Fatma. Jadi pemerintah ini menurunkan pupuk sesuai jumlah lahan pertanian yang ada di kabupaten masing-masing Mbak. Khususnya Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman tadi sudah saya sampaikan bahwa luas wilayah LP2B kita, lahan pangan berkelanjutan, adalah 18.000 hektar. Maka dengan 18.000 hektar tersebut, ya kami bersama Dinas Pertanian kan sudah punya angka hitungan berapa kebutuhan pupuk per hektar, Mbak. Sehingga sebenarnya dengan ketentuan tersebut hitungan adalah per hektar kebutuhan pupuk itu 250 kilo, ya. Sehingga bisa dikalikan aja 250 kilo dikali 18.000 hektar meter persegi, itu bisa ketemu jumlah pupuk yang tersedia di Kabupaten Sleman. Nah, dengan demikian karena sudah ditentukannya pupuk berdasarkan luas wilayah pertanian dan juga sudah ada hitungan estimasi berapa kebutuhan per hektar, ini tentu kan lagi-lagi sebenarnya tinggal persiapan, ya kan Pak. Semua sedang diproses, semua sudah dalam perjalanan gitu nggih. Tentu dengan perbaikan-perbaikan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah nggih, ini juga lagi dibentuk. Koperasi Desa Merah Putih juga sedang berlangsung nggih, sedang dilakukan muskalsus, musyawarah karulan khusus nggih, bersama BPK, bersama Pak Lurah dan jajarannya nggih, sudah melakukan muskalsus dan juga beberapa pengurus di Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk. Bersabar Pak sinten? Pak Sarijo nggih. Tentu urusan pupuk ini akan selesai lah nggih. Kita bersabar, tetap semangat. Dan sedikit saya tambahkan Mbak Fatma, bahwa sesuai tema kita pada sore hari ini kan angkat martabat petani Sleman, ya. Dan tentunya ini judul yang sangat luar biasa, dan kok nggak ditambahi selain angkat martabat, kita antarkan petani Sleman menuju sejahtera gitu namanya, ya. Kan endingnya judulnya kan kesejahteraan lebih penting daripada martabat, ya Pak, ya. Betul, betul. Nah, tadi saya sampaikan Mbak Fatma, nggih. 18.000 hektar ini sebenarnya terlalu kecil, Pak. Lahan pangan
pertanian kita ini, nggih. Kalau tidak kita bantu pemanfaatan lahan pekarangan, nggih, kita juga akan kerepotan. Terlebih kita ini kan dituntut, dipacu untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan, nggih. Untuk bisa mewujudkan kemandirian pangan, untuk bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, nggih. Nah, ini kunci daripada itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita memanfaatkan lahan pekarangan kita. Maka kami bersama Dinas Pertanian, karena saya berada di Komisi C, Pak Bondan juga berada di Komisi C, punya cita-cita, Mbak Fatma, kita butuh telur, kita butuh susu, kita butuh daging, kita butuh ikan. Ini bisa kita ciptakan dan bisa kita wujudkan di atas lahan pekarangan kita. Sehingga dengan adanya pemanfaatan lahan pekarangan tersebut, ini bisa mengantarkan kita kepada ketahanan pangan yang baik. Dengan begitu, maka luas wilayah pertanian 18.000 hektar itu cukup untuk memproduksi padi saja. Sehingga tadi saya sampaikan, kalau ini terjadi surplus pangan, surplus padi, surplus beras, ini berkat semangat petani yang ada di Kabupaten Sleman. Tunggu saja Pak, nanti benih unggul, benih pilihan akan segera bisa kita dapatkan melalui Gapoktan, yaitu benih HMS, Hidup Makmur Sejahtera. Kalau kita punya surplus 3 ton per hektar, maka dikali 18.000 hektar meter persegi, jumlahnya sudah sangat luar biasa. Kalau per hektar rata-rata 10 ton dikali 18.000 hektar meter persegi, kita sudah bisa punya hasil panen 180 juta kilogram. Nah, ini tentu kan harapan kita sangat luar biasa dan kita harus optimis Bapak dan Ibu semuanya. Maka tugas kami memberikan semangat, memberikan pengawalan, memberikan pembinaan, memberikan pelatihan, dan ini kita tujukan kepada kelompok tani, kepada Gapoktan. Dan saya pikir peralatan yang berteknologi ini juga sudah mulai banyak yang diperbantukan untuk para petani di Kabupaten Sleman. Selain peralatan yang berteknologi, maka bibit-bibit unggulan juga harus kita siapkan, dan tidak lupa irigasi tersier kita, Mbak Fatma. Saat ini 7.700 sekian kilometer, ini masih dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan. Maka kalau alat teknologinya pertanian sudah canggih, sudah baik, bibit padinya, bibit benihnya sudah baik, airnya tidak kekurangan, maka tidak ada jalan lain selain petani menuju sejahtera dan menuju sukses, Mbak Fatma. Baik, terima kasih Pak Kiar. Kita tepuk tangan dulu pemirsa. Dan Pak Bondan, bukan berarti Fatma nggak punya pertanyaan buat Pak Bondan ya. Tapi nanti kita akan jeda sejenak Pak Bondan. Setelah ini kita akan kembali, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai bagaimana mensejahterakan petani dan juga mengangkat martabat petani. Kita simak jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, kita kembali dalam program Talk Show Serawung Sleman. Kita membahas bagaimana pemerintah akan mengangkat martabat petani Sleman dan juga mensejahterakan seperti yang disampaikan Pak Kiar tadi. Kita sambung kembali untuk pertanyaan berikutnya, Pak Bondan, seperti yang Fatma janjikan tadi. Fatma punya pertanyaan buat Pak Bondan ini, Pak Bondan. Petani muda sekarang kan semakin jarang ya, Pak. Gimana dari DPRD inisiatif konkretnya, apakah ada untuk menjadikan profesi petani kembali lebih menarik lagi bagi generasi muda sehingga sebenarnya petani Sleman itu sejahtera gitu? Oke, baik Mbak. Ini berkaitan dengan petani muda ya. Memang sekarang ini stigma petani itu adalah kotor, panas, capek, melelahkan. Stigmanya pemuda terhadap petani seperti itu. Gitu. Nah, tapi sekarang dengan adanya kecanggihan peralatan, dengan kelengkapan peralatan mulai dari menanam sampai memanen, itu semua sudah menggunakan alat-alat atau peralatan yang kalau saya bilang sekarang sudah serba canggih. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang yang untuk mengukur penyiraman, mengukur pupuk, mengukur untuk pembunuhan hama, itu semua sudah terukur dan bisa menggunakan teknologi. Itu sudah tidak ada alasan lagi bagi kaum muda, bagi pemuda untuk bertani. Memang saat sekarang masih digunakan kebanyakan di greenhouse. Dan itu tidak menutupin kemungkinan itu juga bisa dipakai untuk di lahan-lahan di luar greenhouse. Dan sekarang pun petani-petani muda yang sudah berkecimpung, yang sudah bergelut di pertanian, itu untuk penyiraman cukup menggunakan HP. Semua sudah terukur. Pemupukan hanya menggunakan HP. Layaknya untuk kontrol kita sudah ada CCTV. Sudah seperti itu. Jadi kami mengajak semua teman-teman muda, marilah kita bertani. Dengan adanya pemuda-pemuda bertani, saya yakin masa depannya bisa lebih cerah. Karena tidak menutupin kemungkinan teknologi-teknologi itu nanti dengan di tangan terampil-terampil para pemuda-pemuda ini, perkembangan teknologi akan semakin berkembang. Siapa tahu ke depannya nanti dengan petani di tangan pemuda ini untuk penggarapannya cukup pencet tombol, siapa tahu, karena mengingat bahwa teknologi semakin kesini semakin berkembang. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Bondan. Dan Pak Bondan, karena menyangkut anak muda ya, mungkin memang dari mereka dan juga dari Fatma tentunya, mungkin melihat bagaimana masa depan petani ini menjanjikannya, seberapa menjanjikannya, karena seiring bertambahnya usia kita juga punya kualitas kegiatan pergerakan yang menurun mungkin ya. Jadi kita juga butuh yang namanya istilahnya mungkin dana pensiun atau bagaimana kesejahteraan di kemudian hari. Apakah dari pemerintah ada usulan insentif atau perlindungan sosial yang layak bagi petani Sleman khususnya, seperti asuransi pertanian atau subsidi pupuk berbasis data? Mungkin dari Komisi C sudah ada pembahasan dalam perda semacam itu? Ya, jadi kalau terkait dengan pemuda, bagaimana sih nanti masa depannya kalau sudah seusia saya, sudah tua gitu. Nah itu sebenarnya tadi udah saya sampaikan, dengan menggunakan teknologi-teknologi itu kan semakin menghadapi usianya semakin tua, itu kan semakin dimudahkan dengan teknologi itu. Nah terkait dengan subsidi, itu kalau tidak salah kemarin beberapa hari
waktu yang lalu itu kita sudah menyampaikan, mengusulkan, bahkan mungkin sekarang sudah berjalan untuk PBB gratis yang mempunyai lahan LP2B nggih, Pak Kiar nggih. Terus BPJS gratis, itu semua diperuntukkan untuk penggarap atau pemilik yang lahannya LP2 lahan pertanian ya, gitu. Baik, jadi untuk jaminan hari tua bisa melalui BPJS itu tadi, nggih, Pak Bondan ya. Karena kita juga pengen untuk meningkatkan kualitas hidup tentunya, apalagi dari segi petani mungkin memang ada stigma yang tadi Bapak sebutkan juga. Dan pemirsa, kita sudah simak beberapa pendapat dan juga masukan-masukan, tentunya juga untuk bagaimana cara pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan petani khususnya untuk di Sleman, meningkatkan martabat petani khususnya untuk di Sleman dengan seperti koperasi merah putih, seperti peningkatan pupuk dan juga pengolahan lahan sebanyak 18.000 hektar juga dengan ini ya kelompok wanita tani gitu ya Pak ya. Dan pemirsa, jadi dari Pak D juga sudah menyampaikan bahwa tadi memang sebenarnya kendala permasalahan petani di Sleman itu dari pupuk juga ya, dari pupuk. Walaupun pupuknya memang mungkin sudah tercukupi tapi penurunannya yang agak sedikit tersendat, tapi sudah diantisipasi melalui peraturan daerah juga sudah ada. Dan pemirsa, Fatma simpulkan untuk hari ini di kesempatan kita pada hari ini, angkat martabat petani Sleman dan juga menuju petani Sleman sejahtera, itu sudah bisa menjawab bagaimana tantangan petani di kedepannya dan juga bagaimana langkah konkret pemerintah untuk mensejahterakan petani. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah bersama kami sejauh ini, dan kita akan sambung ke topik berikutnya tentunya dalam obrolan Serawung Sleman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.